Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gunawan, SPD MA. Saya salah satu dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif, jurusan Teknologi Industri, kemudian program studi Teknik Grafika, Kampus Medan. Dengan nomor induk dosen nasional saya 211-806-7801. Adapun mata kuliah yang saya ampuh dari beberapa mata kuliah yang diberikan prodi kepada saya, yaitu Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS yang dipelajari di semester ganjil dan semester genap. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIWA. DIWA itu adalah metode yang saya buat, yang artinya adalah obat. Diharapkan mata pelajaran dan mata kuliah agama Islam ini menjadi penawar kehausan dan dari dahaga ilmu pengetahuan agama mahasiswa. D-nya adalah delivery, kemudian I-nya interaction, W-nya ada website, dan A-nya assessment. Delivery itu adalah secara langsung, kemudian interaksi yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian website adalah berbasis website, baik YouTube dan sosial media, dan assessment adalah dilakukan melakukan suatu tanya jawab, kemudian evaluasi di pertengahan, di awal, dan di akhir. Adapun capaian mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada Politeknik Negeri Media Kreatif yaitu secara khusus, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan metodologi memahami Islam, baik sebagai manusia, agama, dan Islam itu sendiri. Kemudian di dalamnya ada Al-Quran, hadis, ijtihad, keimanan dan ketakwaan, ibadah, keluarga Islami, makanan dan minuman dan Islam, sistem muamalah Islam, entrepreneur, akhlak, dan tasawuf, dakwah, al-ma'ruf nahi munkar, dan isu-isu kontemporer. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan secara runtut konsep-konsep dasar seperti manusia dalam perspektif Islam, hakikat agama, pengertian Islam, kemudian kajian Islam berupa Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian yang kedua, mampu memahami serta menganalisis makna iman, takwa, aplikasinya dalam kehidupan pribadi dan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis ibadah, baik itu dalam Islam, kemudian apa saja yang di dalamnya, kemudian membedakan makanan dan minuman halal dan haram, serta menunjukkan pemahaman etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep keluarga Islami yang keempat, yaitu di dalamnya adalah sistem muamalah Islam, etos kerja, serta prinsip-prinsip entrepreneurship dalam perspektif Islam. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep akhlak mulia dan dasar-dasar tasawuf sebagai penyempurnaan spiritual Islam. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, kemudian tanggung jawab sosial seorang muslim dan di tengah masyarakat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan respon kritis terhadap apa yang terdalam dalam umat Islam, dalam perspektif Islam, baik tingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian adapun kajian materi pembelajaran dalam mata kuliah agama Islam, yang pertama yaitu bagaimana manusia, agama, dan Islam. Kemudian konsep ketuhanan dan Islam, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hakikat manusia dalam Islam. Yang keempat, etika, moral, dan akhlak. Yang kelima adalah hukum dan hak manusia dalam demokrasi dalam Islam. Yang keenam, pelaksanaan UTS. Kemudian yang ketujuh, kerukunan antar umat beragama. Yang kedelapan, masyarakat madani dan kerukunan umat. Yang kesembilan adalah kebudayaan dalam Islam. Yang kesepuluh, sistem ekonomi Islam. Yang kesebelas, sistem politik dalam Islam. Yang kedua belas merupakan tambahan doa harian dan ibadah, kemudian membaca Al-Quran, dan yang terakhir adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama, melakukan perkenalan serta membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa dengan melakukan interaksi, diskusi, baik secara langsung maupun tidak langsung di kelas dan di luar kelas. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan mengulang pembelajaran lampau untuk mengulang kembali pemahaman pembelajaran yang saya lakukan dan kaitannya dengan pembelajaran yang akan diterima pada saat itu juga. Kegiatan selalu dibarengi dengan melihat sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran. Video ini sebenarnya sudah dilakukan dan dilakukan perekaman oleh kakak letting mereka dan menjadi pembelajaran. Harapannya dapat memicu aspek kritis dan analisis mahasiswa itu sendiri. Kemudian di awal perkuliahan selalu saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana isinya adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses pemperkuliahan, termasuk topik,
dan tugas agar mendapat gambaran perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam setiap akhir pembelajaran, materi selalu saya letakkan di blog pribadi saya, blog guru web ID, agar mahasiswa dapat mengakses ulang apa yang telah saya sampaikan. Kemudian ada perujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook diantaranya. Buku yang saya karang sendiri berjudul Pengantar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi yang terbit tahun 2017. Yang kemudian yang kedua, buku ajar saya yang berjudul Esensi Ketuhanan dalam Agama Islam, Pendekatan Kontekstual bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi. Kemudian buku rujukan yang ketiga adalah buku dari Ajmadi Azra tahun 2000, Pendidikan Islam Jakarta, diterbitkan oleh Logos. Yang terakhir adalah buku Yusuf Al-Qardawi tahun 2005, judulnya adalah Al-Halal wal Haram fil Islam, yang sudah diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Haram dan Halalnya Islam, diterbitkan di Surabaya, kajian utama. Kemudian masih banyak lagi beberapa buku-buku referensi yang jadi rujukan mahasiswa di dalam kelas. Selanjutnya dalam penyampaian perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan, baik itu WhatsApp group, kemudian website blog saya adalah blog guru web ID, kemudian channel YouTube saya blogger pelajar yang berisikan seluruh proyek akhir mahasiswa berupa video yang sesuai dengan bahan-bahan perkuliahan dalam mereka jadikan sebuah video pembelajaran perkuliahan. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait dalam kendala-kendala apa selama proses perkuliahan. Kemudian pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa, baik dari diri sendiri, kemudian diri mereka masing-masing, dan observasi langsung dengan melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di awal perkuliahan saya selalu memberikan bobot penilaian dari mata kuliah yang selalu saya sampaikan. Dalam kontrak perkuliahan saya sampaikan di pertama yaitu ujian akhir semester bobotnya 25%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 15%, kemudian tugas meliputi resume literasi jurnal, kemudian video berupa video pembelajaran itu bobotnya 50% dan kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mata kuliah agama Islam. Kita akan mempelajari beberapa kaitannya dengan manusia menurut perspektif Islam. Sebelum kita mulai, mari kita buka mata kuliah ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai pelajaran ini, saya mau absen dulu. Yang saya panggil, silakan angkat tangannya. Indri, ya. Pea, Dwi, Niha, cukup ya. Tadi keluarnya sudah saya sampaikan. Mata kuliah ini ada kaitannya dengan mata kuliah yang saya sampaikan minggu lalu. Kira-kira apa? Minggu lalu kita berdiskusi tentang hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam. apa itu manusia? Ayo. Ada yang tahu apa itu manusia? Dalam Islam itu manusia disebut dengan 3 hal. Kadang dibilang al-insan, kadang dibilang an-nas, kadang dibilang apa? Al-basar. Masih bahasa baru. Ingat lagi ya. Nah, kaitannya dengan mata kuliah hari ini yang kita sampaikan adalah, silakan saksikan dulu video berikut ini. Nanti kita akan tanya apa kaitannya dengan mata kuliah hari ini. Ini kakak lihat tinggal ya. Mereka juga membuat video-video atau video-video pendek tentang materi perkuliahan.
Kira-kira dari film yang ada di depan ini merupakan film kegiatan pembelajaran yang diaplikasi dalam bentuk film oleh kakak Leting kalian tahun lalu. Kira-kira apa makna yang dari sini diambil? Pak, Ya, silakan. menurut saya dari film yang tadi dicuplikan itu berkaitan tentang akhlak. Akhlak, ada yang lain? Ya. Kalau menurut saya itu tentang cara berperilaku kita kepada lingkungan kita. Baik, ada yang lain? Tentang akhlak, tentang lingkungan, ada lain? Ya, Kalau menurut saya dari film itu tentang etika, Pak, etika kerja. etika bekerja. Gak ada yang salah. Nah, dari semuanya ini kita akan bicara tentang etika, moral, dan akhlak. Oke? Selama ini kita tahu nggak apa itu etika, apa itu moral, apa itu akhlak? Seolah-olah dalam benak pikiran kita akhlak itu apa, kemudian etika itu apa, kemudian moral itu sebenarnya sama, Pak. Nah, disinilah kita akan pelajari bagaimana sebenarnya etika, moral, dan akhlak. Dari tujuan pembelajaran ini saya berharap mahasiswa itu memahami pengertian etika, moral, dan akhlak, kemudian bisa membedakan dari ketiga hal ini, selanjutnya bisa menyadari pentingnya apa itu etika, apa itu moral, dan apa itu akhlak. Mari sama-sama kita pahami, etika itu adalah dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya itu kebiasaan. Ya, nah, ciri-ciri orang beretika itu ini rasional, logis, kemudian dan dia tidak dari sumber agama. Ya, kemudian dia dari hal-hal yang baik secara di lingkungan kita ini. Selanjutnya, moral itu bahasa Latin artinya adalah norma. Jadi moral ini bersumber dari budaya. Kemudian apa yang ada pada masyarakat. Sehingga moral ini sering dikatakan nggak ada moral kamu, kurang bermoral kamu. Kenapa? Itu berkaitan dengan budaya kita. Ada akhlak. Nah, akhlak ini itu dari bahasa Arab. Apa artinya? Watak. Ya, sumbernya dari Al-Quran dan hadis, bukan dari manusia. Dari Al-Quran dan hadis ini adalah penafsiran dari Al-Quran itu sendiri. Nah, dari tiga hal ini kita akan membedakan, akan kita berikan perbedaan dari tiga hal itu. Pertama, etika itu bersumber dari akal rasional, sedangkan dia tolak ukurnya adalah logika. Oh iya juga ya. Kemudian ketika moral itu dia dari adat dan norma sosial. Tolak ukurnya apa? Norma dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan akhlak itu bersumber dari wahyu, Al-Quran dan hadis. Nah, tolak ukurnya adalah keridhaan Allah dan tuntunan Rasulullah. Ketika ini sudah berakhlak dia, maka apa yang dilakukan dalam masyarakat dia selalu berujuk kepada wahyu atau Al-Quran dan hadis. Jadi apakah orang yang berakhlak itu sudah tentu bermoral? Belum. Pasti. Kenapa? Akhlak ini general tidak semua ada. Tapi ketika dia apakah orang bermoral itu sudah berakhlak? Belum tentu. Apakah orang beretika itu sudah berakhlak? Belum tentu. Akhlak ini yang membentuknya adalah apa ibadah dia, kebiasaan baik dia. Oke. Nah, akhlak dalam Islam itu tujuan utamanya adalah ini. Hadis riwayat Ahmad katakan bahwa aku, kata Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk merubah, memperbaiki, menambah yang kurang akhlak manusia. Jadi akhlak itu cerminan iman. Jadi kalau imannya sudah baik, maka akhlaknya baik. Kalau imannya nggak baik, apakah akhlaknya baik? Kalau imannya dia kurang, sholatnya dia kurang, maka ada kata, kalau tidak salah dari Syekh Al-Qaradawi mengatakan, ketika sholatnya salah, maka akhlaknya pasti salah.
Ketika orang yang berbuat jahat, coba periksa sholat, kan berkaitan dengan iman, ibadah kan? Benar nggak? Apakah orang yang berakhlak itu yang takut pada Tuhannya selalu melakukan hal yang jahat? Tidak. Allah itu menjadi CCTV itu. Kan? Baik. Sebelum saya mulai, ayo. Ada pertanyaan satu orang? Satu orang nanya. Pak, Ya. saya mau bertanya. Jadi kenapa akhlak itu dianggap lebih penting daripada etika dan moral? Ketika etika dan moral ini berkolaborasi, sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Tapi saya bilang kepada dia Allah, bahwasanya etika itu dari logika walaupun, sedangkan moral itu dari ibadah atau adat istiadat yang ada di lingkungan. Sedangkan akhlak yang rujukannya Tuhan yang mengungkap ini, jadi akhlak ini derajatnya lebih tinggi. Saya tanya, mana duluan? Ilmu atau adab atau akhlak? Akhlak dulu. Orang berilmu kalau tidak berakhlak nggak ada gunanya. Kamu pintar naik sepeda motor, tapi nggak ada akhlaknya. Semua orang kamu maki di jalan. Benar nggak? Kamu pimpinan, kamu pemimpin perusahaan, ilmumu jago, jabatanmu tinggi, tapi nggak ada akhlaknya. Dulu orang, kurang ajar, kamu ini, kurang ini, segala macam. Derajat kita menjatuhkan diri kita sendiri kan? Tapi ketika dia berakhlak, dia maaf Pak ya, ini CS disuruhnya, maaf Pak ya, tolong Pak gini ya. Kenapa? Bicara itu tentang keimanan. Maka akhlak itu lebih tinggi derajatnya. Jelas? Nanti kita lebih yang bertanya. Maka apa harus mahasiswa itu berakhlak mulia? Ini kalian calon-calon kreator muda ini. Kenapa? Karena akhlak itu pada manusia atau mahasiswa menjadi teladan kalian di kampus. Mahasiswa yang berakhlak menjaga nama baik bukan hanya kampus, tapi orang tua. Mahasiswa yang berakhlak mewujudkan lingkungan akademik yang beradab. Dia duduk, ada yang berjalan. Orang berakhlak ya, yang nyapa duluan mana? Yang duduk atau yang berjalan? Yang berjalan. Permisi. Benar nggak? Iya. Yang duduk pun juga nggak salah-salahnya. Kaki segala macam enggak. Jelas? Mahasiswa yang berakhlak mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Makanya kemarin itu tujuan akhirnya dari akhlak itu adalah, perhatikanlah orang-orang yang hafiz Quran, akhlaknya tinggi. Apakah omongannya juga kasar? Enggak. Tapi ingat, apakah semua orang berilmu itu omongnya baik? Belum tentu. Coba lihat di sosial media, di TikTok, di YouTube. Ketika berdebat, ilmunya tinggi, berdebat dia, karena tidak ada dasar akhlak. Omongnya keluar semua kebun binatang. Ini yang kita tidak boleh lakukan. Nah, sebagai refleksi kita, mari sama-sama kita renungkan sebelum kita melakukan hal kegiatan apapun. Pertama, sudahkah saya menjadikan akhlak sebagai fondasi hidup saya? Jadi kalau ini kita tanamkan, maka tidak akan mungkin keluar hal-hal negatif. Tidak akan mungkin kita melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan akhlak kita sebagai manusia. Buya Hamka mengatakan ilmu tanpa akhlak adalah bencana. Tapi juga mengatakan akhlak tanpa ilmu kebutaan. Jadi harus balance. Orang berilmu harus berakhlak. Kalian calon kreator muda, calon orang perbankan, calon orang yang sukses ke depan. Ilmu perlu, lebih perlu lagi adalah akhlak. Bagaimana mendapatkan akhlak? Banyak belajar agama, banyak kita mendekatkan kepada diskusi-diskusi agama, sehingga menambah kita. Salah satunya dalam mata kuliah agama Islam. Kesimpulan, etika itu adalah hal yang logis dan filosofis.
Sedangkan moral merupakan praktek sosial karena berkaitan dengan budaya. Namun akhlak nilainya ilahiyah, itu kepada Allah dan spiritual. Ini nggak nampak, tapi dia akan tercermin dalam dua bentuk perbuatan. Jadi mahasiswa itu berilmu dan berakhlak mulia harus kalian tanamkan dalam diri. Baik, kita akan bertanya. Kita buka pertanyaan. Ada yang bertanya silakan? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, apa aja Pak perbedaan manusia yang berakhlak, beretika, dan bermoral? Baik. Apa saja perbedaan? Di sini sudah saya katakan di awal dalam presentasi saya. Ketika manusia itu berakhlak, semua moral dan etika sudah diborongin. Orang yang etikanya baik dari sudut pandang manusia, logikanya oke. Oh iya ya, karena logika yang bermain. Ketika moralnya bagus, norma yang tidak dilanggarnya. Tapi ketika akhlak, apa yang dilanggarnya? Ridho Allah nggak dapat. Disuka dia memaki orang, diumpat orang nggak? Kurang ajar dia, nggak selamat dia. Kenapa keridhaan Allah? Nggak dapatnya. Jadi perbedaannya itu dari sudut pandang, tolak ukur dan sumbernya berbeda masing-masing. Nggak sih? Ada lain? Nggak. Contoh akhlak terpuji seperti apa ya Pak? Akhlak terpuji itu sederhananya tadi saya sampaikan. Ketika kita berjalan sendirian, ada kelompok orang beramai-ramai, teman-teman satu kelas atau dua kelas lain kelas, berjalan kita. Apakah kita langsung sombong, jumawa? Oh, aku kan pakai iPhone. Enggak, permisi bang, bu, kak. Kita yang kita permisi. Itu akhlak sederhana aja. Di rumah, hargai adik kita. Jangan kita sebagai kakak menindas dia. Hormati yang lebih tua. Kenapa Rasulullah menyuruh kita pakai tangan kanan makan? Karena akhlaknya, makan itu ada akhlaknya. Jelas? Lagi keren Saya Pak. ya. Bagaimana sih Pak cara kita sebagai mahasiswa muslim menerapkan nilai akhlak di kehidupan kampus? Cara kita sebagai manusia muslim menerapkan akhlak yang baik di kampus ini, pertama kita dalami dulu agama. Dalam tanda kutip, agama itu bukan hanya syariat, tapi tentang bagaimana memaknai agama itu. Contoh sederhana, jangan hanya Qurannya saja, hadis Rasulullah pelan-pelan saja. Ya, adab sederhana ketika kalian bertamu di rumah orang, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuannya, ini laki-laki perempuan ya. Kalau kalian bertamu di rumah orang, kemudian tidak ada perempuannya di dalamnya, cuma laki-laki semua, kalian jangan masuk. Begitu juga laki-laki, ketika bertamu di rumah orang, tak ada laki-laki di rumahnya itu, jangan masuk dalam rumah itu. Itu akhlak yang diajarkan Rasulullah. Kenapa? Menghindari fitnah. Sebagai mahasiswa seperti itu, kan kita bebas nih kos segala macam. Oh, datang kosku ya. Ada nggak perempuan di situ? Ada Pak. Oh nggak ada. Oh maaf, kita duluan saja. Itu akhlak sederhana. Kenapa? Menghindari fitnah. Maka agama itu menghindari ridho Allah itu ada di situ. Jelas? Ada yang bertanya? Cukup? Cukup. Semua materi saya ini saya sudah upload di website blog pribadi saya, di blog Guru. Silakan diakses, diulang-ulang. Kemudian sebagai tugas tambahan kalian, tolong kalian perkaya dari video-video yang sudah diupload oleh kakak-kakak adik kalian tentang bagaimana beretika, bagaimana bermoral, segala macam. Saya harap itu jelas. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.